Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah suatu ketika malaikat Jibril bertanya tentang waktu terjadinya kiamat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas apa jawaban Nabi? Apakah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui kapan waktu pastinya kiamat? Setiap mukmin wajib mengimani datangnya hari kiamat, sebagaimana menjadi salah satu rukun iman. Pada intinya, maksud dari iman kepada hari akhir adalah percaya bahwa hari kiamat itu akan datang, cepat atau lambat. Hari kiamat akan menjadi tanda berakhirnya kehidupan manusia di dunia. Setelah alam semesta beserta isinya hancur, seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam alaihi salam hingga yang terakhir akan dibangkitkan. Selanjutnya manusia akan menghadapi beberapa fase. Amal ibadah dan perbuatan selama di dunia akan ditimbang dan dihisab. Manusia akan mendapat balasan sesuai amal dan perbuatan yang dilakukan di dunia pada Yaumul Jaza. Gambaran tentang hari kiamat dan fase-fase setelahnya banyak diterangkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Namun, yang masih menjadi misteri adalah soal waktu terjadinya kiamat. Pernah suatu ketika malaikat Jibril bertanya tentang waktu terjadinya kiamat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas apa jawaban Nabi? Apakah Nabi Muhammad SAW mengetahui kapan waktu pastinya kiamat? Pertanyaan malaikat Jibril itu datang ketika para sahabat Nabi, seperti Sayyidina Umar bin Khattab dan lainnya berkumpul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kala itu, malaikat Jibril datang dengan menyamar menjadi seorang laki-laki, dengan mengenakan pakaian putih dan berambut hitam. Awalnya, malaikat Jibril yang menyamar jadi manusia itu bertanya seputar Islam. Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Islam adalah, engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah. Dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah. Menegakkan salat menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah, jika engkau telah mampu melakukannya. Lelaki itu berkata, engkau benar. Jawaban tersebut sempat membuat para sahabat heran. Sebab, ia yang bertanya, dan ia pula yang membenarkannya. Kemudian lelaki itu bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang iman. Nabi menjawab, iman adalah, engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah, yang baik dan yang buruk. Engkau benar, singkat lelaki itu. Dia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Kemudian lelaki itu bertanya tentang hari akhir. Beritahukan kepadaku kapan terjadi kiamat. Nabi menjawab, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Lelaki itu kemudian meminta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tanda-tanda kiamat. Nabi membeberkan beberapa tanda kiamat. Jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki, tanpa memakai baju miskin papa serta pengembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi. Lelaki itu segera pergi, dan Sayyidina Umar yang mendengar percakapan tersebut pun terdiam. Ia kemudian ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Umar menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia adalah Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama kalian. Hadis riwayat Muslim, No. 8. Dapat disimpulkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak mengetahui kapan waktu pasti terjadinya kiamat. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui waktu terjadinya hari kiamat. Ketika ditanya oleh malaikat Jibril pun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menjelaskan tanda-tanda mendekati kiamat. Hadis tentang pertanyaan malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam soal kapan hari kiamat secara lengkap diriwayatkan oleh Imam Muslim No. 8 dan diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad 27,28, Abu Daud No. 4695, At-Tirmizi No. 2610, An-Nasa'i 897, Ibnu Majah No. 63, Ibnu Mandah dalam Al-Iman 1,14, At-Toyalisi No. 21, Ibnu Hibban 168,173. Hadis ini mempunyai syawahid penguat dari 5 orang sahabat.
Mereka disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari 1 tahun 115 sampai tahun 116. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.